Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Saya Muhammad Abid Rabbani dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu pembahasan tentang khiyar. Apa sih itu khiyar? Khiyar merupakan meminta hal yang terbaik dalam dua perkara, yaitu apakah melanjutkan sebuah transaksi ataukah membatalkan sebuah transaksi tersebut. Kemudian dalam Islam khiyar dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah khiyar majlis, yaitu hak khiyar bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih terdapat di majelis akad. Jadi misalkan seorang pembeli itu kecewa dengan barang yang dia beli, maka si pembeli ini dapat memiliki hak untuk mengembalikan barang yang tadi dia beli tersebut. Tapi dengan syaratnya adalah bahwa dia itu masih berada di dalam majelis akad dan masih berhubungan dengan si penjual. Adapun jika si pembeli itu sudah keluar dari majelis akad, maka hak khiyar ini sudah tidak berlaku baginya. Kemudian yang kedua adalah hak khiyar syart, yaitu adalah hak khiyar karena persyaratan yang diminta salah satu pihak ataupun masing-masing pihak untuk dirinya sendiri maupun pihak lain agar diberikan hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan sebuah transaksi. Jadi hak khiyar syart ini itu terjadi karena terdapatnya sebuah perjanjian. Jadi misalkan seorang penjual itu berkata kepada seorang pembeli, saya akan memberikan kamu tempo 2 hari untuk memilih apakah kamu akan melanjutkan atau membatalkan transaksinya. Ketika setelah tempo 2 hari ini, si pembeli itu harus memutuskan apakah dia itu akan melanjutkan atau membatalkan transaksinya. Seperti itu. Kemudian habisnya waktu khiyar syart adalah ketika habisnya waktu yang disepakati oleh pembeli dan penjual ketika di awal tadi. Seperti itu. Kemudian ketiga adalah khiyar aib, yaitu hak khiyar untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika ada aib pada jual beli tersebut. Dan si penjual itu tidak menjelaskan aibnya. Juga si pembeli tidak mengetahui aibnya. Seperti itu. Kemudian si pembeli itu juga boleh memilih dua hal ketika di barang itu terdapat aib atau kecacatan. Yang pertama adalah melanjutkan dan meminta arsnya, yaitu ars atau selisih harga barang bagus dan barang yang ada aibnya. Kemudian dia juga dapat mengembalikan barang dan juga mengambil kembali uang yang tadi dia bayarkan. Seperti itu. Kemudian keempat adalah khiyar tadlis, yaitu hak khiyar untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi karena ada upaya untuk menampakkan barang yang tidak sesuai kenyataannya, seperti itu. Misalkan dia itu melihat bahwa barang ini itu seperti barang branded yang dia inginkan. Kemudian ketika dia sudah membelinya dan dia buka di rumah, ternyata barang ini tuh bukan barang branded sesuai yang dia inginkan. Maka pada kejadian seperti ini si pembeli itu memiliki hak khiyar tadlis seperti itu. Kemudian yang kelima adalah hak khiyar ikhtilafil mabi', yaitu hak khiyar untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi karena terdapat perbedaan dengan barang yang dibeli, baik perbedaannya ada pada sifat barangnya ataupun barang yang sebelumnya ia lihat gitu. Jadi misalkan terdapat seorang pembeli yang membeli sebuah produk, kemudian si penjual itu berkata bahwa produk ini itu bisa digunakan seperti ini dan seperti ini, begitu. Kemudian ketika sampai di rumah, si pembeli ini mencoba produk tersebut, tetapi tidak sesuai dengan apa yang tadi dikatakan oleh si penjual di awal. Maka pada kejadian seperti ini, si pembeli itu memiliki hak khiyar likhtilafil mabi'. Seperti itu. Kemudian keenam adalah khiyar ghaban, yaitu hak khiyar untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi karena adanya penipuan pada harga barang, seperti itu. Dan hak khiyar ini berlaku pada beberapa keadaan, yaitu adalah tambahan pada najish, yaitu orang yang menambah harga barang padahal dia itu nggak mau beli. Jadi misalkan itu ada seorang pembeli yang ingin membeli suatu barang, kemudian datang lagi orang lain dan dia berkata, saya akan membeli barang yang akan dibeli oleh orang yang pertama ini dengan harga yang lebih tinggi. Maka si pembeli yang pertama ini mendengar perkataan tersebut, dia akan merasa tersaingi.
dan juga dia akan menambahkan tawaran harganya kepada si penjualnya. Jadi seperti tidak mau kalah gitu loh, agar si pembeli yang pertama ini dapat membelinya dengan harga yang lebih tinggi lagi seperti itu. Kemudian al-ghaban al-mustarsil, yaitu transaksi yang dilakukan oleh orang yang nggak tahu harga. Jadi misalkan terdapat orang yang datang ke sebuah daerah dan orang tersebut tidak mengetahui kondisi harga yang terdapat pada daerah tersebut. Dan penjual melihat keadaan si pendatang itu, maka si penjual itu menaikkan harga dagangannya. Maka apabila si pembeli ini mengetahui bahwa dia itu ternyata telah ditipu, maka si pembeli itu dapat melakukan atau memiliki hak khiyar ghaban ini. Kemudian talaqi ar-rukban, yaitu mencegah penjual yang membawa barangnya dari luar kota dan membelinya sebelum sampai kota dengan harga yang murah. Jadi misalkan terdapat seorang pedagang yang datang dari sebuah desa terpencil dan akan berjualan di sebuah kota besar. Kemudian di tengah perjalanan sebelum masuk ke kota ini, terdapat penduduk kota yang menyetopnya di tengah jalan dan membeli barang dagangannya dengan harga yang murah. Kemudian setelah itu, dia akan menjualnya kembali di dalam kota dengan harga yang lebih tinggi lagi. Nah, jika si pedagang atau si penjual yang tadi melakukan perjalanan ke kota ini mengetahui bahwa dia itu telah tertipu atau mungkin dia itu merasa kecewa dengan perlakuan si orang kota tadi ini, maka si pedagang dari kampung ini tuh dia memiliki hak khiyar al-ghaban pada kejadian seperti ini. Dan syarat untuk membatalkan pada khiyar ini adalah penipuannya itu sudah kebangetan. Jadi penipuannya itu sudah lumayan parah seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah khiyar liikhtilafil mutabayi'ain, yaitu hak khiyar untuk memilih antara melanjutkan ataupun membatalkan transaksi karena adanya perbedaan antara penjual dan pembeli seperti itu. Jadi misalkan seorang penjual berkata, "Saya tadi di awal menawarkan barang ini kepada Anda dengan harga 50.000." Kemudian si pembeli berkata, "Tidak, tadi Anda itu menawarkan di awal barang ini, Anda menawarkan barang ini di saya pada awal transaksi ini dengan harga 40.000," seperti itu. Maka pada kejadian seperti ini, si pembeli itu memiliki hak khiyar untuk mengembalikan harganya ataupun melanjutkan maksudnya mengembalikan barangnya atau melanjutkan transaksinya, yaitu membeli barangnya tersebut. Yaitu pada khiyar liikhtilafil mutabayi'ain seperti itu. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai khiyar. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita dan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. La'alla hadha minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.